Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu biasa yang ke-24. Romo pada siang hari ini adalah Romo Sam Nasada, OFM, dari California. Dibantu dengan Deacon Panca, di OLA dan juga para tugas. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Ya Roh Kudus, puji umat-Mu, Kau berkati kasih-Nya. Ya sabdamu, sudi terangi hatinya, angkat dia jadi teladan dalam tangan beriman, singkirkanlah gelisah dan resah, Tuhan yang iman harapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bertamu juga. Selamat siang untuk yang di Atlanta dan bagian timur. Selamat pagi masih di sini di California. Bapak Ibu saudara sekalian, senang bisa berkumpul kembali. Setelah bulan lalu saya juga merayakan misa secara online ini ya, virtual mass bersama KKI Atlanta. Saya ingat terakhir kali Agustus itu Diakon Panca pakai vestment deacon yang berwarna Indonesia. Jadi saya ingat, saya juga punya ini yang ada desain tenun ikat dari hadiah waktu ordination saya dari bekas beberapa mantan Ibu Dika di Los Angeles, Tante Desi dan Om Greg juga ikut bantu patungan beli ini. Jadi dibuat secara khusus buat saya. Jadi ada desain ini, kelihatannya seperti huruf T, tapi ini yang dinamakan Tau Cross Tau, salib Tau dari tradisi Fransiskan banyak dipakai di gereja-gereja Fransiskan. Jadi ini benar-benar custom made lah, ya. Jadi saya pakai hari ini supaya bisa menyamai Diakon Panca sama-sama berwarna Indonesia hari ini. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib, Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus menghibur hati yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah di surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah kami agar mengabdi Engkau dengan segenap hati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Pembacaan dari Kitab
wanita putri Sirah. Dendam, kusumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam, akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan sesama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia memohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia dengan yang lainnya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikan permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu ampuni kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian dan melontarkan permusuhan di antara orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Atas orang-orang yang takwa kepadanya, sejauh itu dari pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan kedua. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan.
Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Hendaklah kamu saling mencintai seperti yang kita padamu. Haleluya. Haleluya. Romo mohon berkat. May God be on your lips and on you in your heart, that you may proclaim His gospel worthily and well. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutang itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu kepada penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Seorang Romo pernah menceritakan suatu pengalamannya kepada saya. Pada waktu itu dia memberikan sakramen tobat, sakramen pengampunan kepada anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Dan ada satu anak gadis kecil, dia datang, dia menjalankan semua langkah-langkahnya benar, semua cara-cara untuk mengaku tobat, dan dia mengakui dosa-dosanya, dan salah satunya dia bilang bahwa ya saya marah sama teman saya karena dia pertama kali mean to me, dia yang pertama kali jahat sama saya, jadi saya marah sama dia. Dan si pastor ini bilang, oke, kamu sama teman harus bisa memaafkan, harus mengerti temanmu, jadi kamu harus memaafkan teman itu, oke. Dan selanjutnya kan diberikan absolusi atau diberikan pengampunan, dan setelah itu anak itu keluar, sudah berdiri mau berjalan keluar, tapi dia diam, dia berhenti, lalu dia putar balik ke si Romo itu dan dia bilang, "But you know, Father, Romo, she deserved it. Dia pantas itu saya marahin," dia bilang begitu. Ya, ini mungkin bagi kita lucu ya, dan kita juga waktu diceritakan itu tertawa aja begitu, cerita yang lucu. Tetapi saya rasa itu juga menggambarkan bagaimana masyarakat kita sekarang ini, baik di Amerika, di Indonesia, bagaimana sejak anak kecil pun kita sudah diajarkan apa itu fairness, apa itu justice, apa itu keadilan. Kalau kamu dijahatin, harus kamu balas. Kalau kamu dikasih sesuatu yang baik, oke, kasih kembalikan yang baik. Dan parahnya itu sering kita dengar juga di dunia bisnis, gitu kan. Kalau kita mau bisnisnya sukses, harus tidak ada rasa kasihan, harus bisa benar-benar ruthless, harus bisa mengalahkan saingan-saingan kita, apapun caranya. Dan juga kita lihat tokoh-tokoh pemerintahan, ada yang sampai mengatakan bahwa if they hit us, then hit them back harder. Kalau kita diperlakukan secara jahat, balas mereka lebih jahat lagi, supaya mereka jerah. Dan ini mentalitas semacam inilah yang saya rasa sampai sekarang ini kita ada di sini, terutama kita yang di Amerika di masa tahun pemilu ini. Bagaimana kita lihat begitu orang saling membalas, begitu banyak kekerasan, begitu banyak orang yang membenci satu sama lain. Tidak ada lagi jalan tengah bagi terutama kedua partai politik kita di Amerika ini. Dan itu sangat menyedihkan. Bagaimana kita sampai di sini. Jadi benar-benar apa yang ada di perjanjian lama, ada pepatah yang bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan sekarang ini yang terjadilah itu. Dan lebih parah lagi mungkin satu mata ganti dua mata.
1 gigi ganti 2 gigi. Harus kita balas lebih banyak lagi. Apa yang Santo Petrus pertanyakan kepada Yesus hari ini tidak jauh lebih baik daripada hal itu. Karena mungkin kita dengarnya, oh dia ingin memaafkan. Dia akan membalas sesuatu yang tidak baik dengan memaafkan. Tapi dia bertanya, memaafkan berapa kali? Jadi seperti ada perhitungan gitu kan. Kalau dia berbuat jahat begini, saya maafkan berapa kali. Kalau dia berbuat begini, saya maafkan berapa kali. Jadi semacam hukum ya, semacam kalau kita misalnya berbuat jahat sesuatu, hukumannya berapa dolar, atau hukumannya berapa tahun penjara. Tapi apakah itu benar-benar memaafkan? Kalau kita cuma memaafkan orang lain supaya karena hukumnya begitu, hukuman yang setimpal, memaafkan yang setimpal itu saya memaafkan berapa kali. Apakah itu benar-benar datang dari hati? Apakah kita benar-benar sincere, benar-benar dengan hati nurani memaafkan seorang lain? Atau apakah itu hanya untuk memenuhi ego kita sendiri yang bilang, oke, bahwa saya sudah menjalankan hukum Tuhan, saya sudah memaafkan 7 kali, ya sudah. Tapi yang diajarkan Yesus hari ini adalah seperti raja yang diceritakan dalam Injil hari ini. Kalau Anda ingat ceritanya tadi bahwa walaupun si pelayannya ini meminta maaf kepada si raja itu, dia hanya meminta kasih saya waktu lebih lagi, nanti saya bisa kembalikan semua hutang saya. Tapi raja itu bilang, tidak perlu, saya hapus semuanya. Saya hapus semua hutangmu, dan hutang yang besar itu. Dan kita berpikir bagaimana orang bisnis bisa begitu, bagaimana tidak bisa bangkrut kalau hutang sebanyak itu dihapuskan. Tapi itulah Tuhan kita. Dalam hal memaafkan tidak ada hitung-hitungan. Karena Tuhan mencintai, mengasihi adalah hal yang baik. Itu adalah sifat Tuhan. Dan itu yang diajarkan untuk kita, bahwa tidak apapun yang perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak dihitung-hitung oleh Tuhan bahwa oke, kalau kamu berbuat baik begini, pahalanya kamu begini. Kalau kamu berbuat baiknya sedikit, pahalanya sedikit. Tuhan memberikan seluruhnya, seluruh kasih-Nya pada kita. Tidak ada hitung-hitungan. Dan mungkin kita bertanya, logika Tuhan seperti itu, logika manusia berbeda. Apakah kita bisa berbuat seperti Tuhan? Apakah kita bisa mengampuni seperti Tuhan? Berbuat maharahim seperti Tuhan? Kita hanya manusia biasa. Tapi saya ingin bagikan cerita pada tahun 2015, tepatnya tanggal 17 Juni 2015. Seorang bernama Ethel Lance dan 8 orang African Americans lainnya ditembak mati di gereja mereka di Charleston, South Carolina. Orang yang menembaknya itu seorang pemuda 21 tahun yang menganut kepercayaan white supremacy. Dan setiap orang yang berasal dari ras-ras lain yang bukan orang kulit putih, dia benci. Dia anggap mereka mengancam posisinya sebagai orang kulit putih di Amerika ini. Dan dia datang ke gereja itu, dia menembak 9 orang mati termasuk Ethel. Beberapa hari kemudian setelah dia ditangkap dan dibawa ke court hearing yang pertama, Nadine, anak dari Ethel, memandang si pembunuh ini yang membunuh ibunya beberapa hari yang lalu. Memandang dia di matanya, dan dia mengatakan begini, I forgive you
You took something very precious from me. I will never talk to her again. I will never, ever hold her again. But I forgive you and have mercy on your soul. Jika seorang seperti Nadine bisa memaafkan seseorang yang baru membunuh ibunya dengan darah dingin, so cold-blooded, kita pun dengan kekuatan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, kita bisa memaafkan. Karena Tuhan yang adalah memaafkan. Tuhan adalah yang Maha Rahim. Dan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Karena terus terang, karena begitu banyak violence, kekerasan, saling gontok-gontokan, saling berkelahi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam sekolahan, dalam gereja pun. Karena semakin banyak orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan Paus Fransiskus. Banyak kita sering kalau melihat di internet, atau kadang-kadang di grup-grup, di WhatsApp grup, orang yang saling mengkobar ini ada seorang yang mengaku ahli teologi Katolik, atau ahli, atau sekarang ada seorang romo pun, atau seorang bishop yang kelihatannya untuk menyuarakan suara-suara yang tidak enak terhadap Paus Fransiskus. Dan Paus sendiri bilang tidak apa-apa ada tidak persetujuan. Tapi kalau sudah saling menyerang dengan name calling, dengan menuduh-nuduh secara tidak jujur, secara tidak sopan, itu bukan kita, itu bukan gereja kita. The cycle of violence needs to stop right now. Apalagi ini kita semakin dekat dengan pemilu presiden November nanti, akan semakin banyak lagi orang yang akan saling menarik satu dengan yang lain untuk memenangkan suara. Dan saya harap kita tidak terpancing oleh isu-isu yang sedikit mengeruhkan suasana. Saya harap kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Katolik, umat Kristiani, benar-benar menjalankan perintah Tuhan, menjalankan apa yang benar-benar menjadi sifat Tuhan yang saling memaafkan, seperti kita dengar dalam Injil hari ini. Semoga kita bisa menjadi bukti hidup bahwa tidak bisa ada kebencian di dunia ini. That hatred has no place among us. Dan kita sebagai bukti bahwa kebaikan bisa mengalahkan kejahatan. Bahwa kasih dan pengampunan bisa mengalahkan kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Kita harus stop di sini. Dan ini bisa terjadi. It's possible. Because karena Yesuslah telah mengalahkan semua kejahatan dan kuasa kematian. Dan kita percaya apapun yang terjadi, kita bisa mengalahkan semua hal-hal kejahatan, semua ketidakbaikan, semua kebencian, semua kebalas dendaman yang terjadi di dunia ini. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus Kristus bersabda, "Ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah, supaya kita umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah, membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia." Umat menjawab, "Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati." Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi gereja, umat yang telah dibebaskan oleh darah Kristus. Ya Bapa, semoga umat Allah tak terbagi dalam kelompok-kelompok, melainkan hidup bersama dalam suasana toleransi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan. Ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pembebasan manusia. Ya Bapa, semoga para pembela dan pembebas manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan, namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi. Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, manusia yang lemah dan sering bersalah. Ya Bapa, semoga dari Yesus Kristus kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami. Dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk arwah para korban teroris 9/11. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka yang meninggal, dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Sembuhkanlah juga luka-luka batin keluarga mereka, dan kuatkanlah iman mereka. Kami marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya teman kami Cassandra. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dia dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Ya Allah, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami, menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan gerejamu, yang berkat belas kasih-Mu dapat kami unjukkan kepadamu. Berilah kekuatan baru kepadanya, menjadi tanda yang menyelamatkan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab terdoronglah oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga.
Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi, dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami di sini, Robert, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini,
Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu, saudara-saudara kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar mereka, kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam.
dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Berilah Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, dan saya akan. Bagi Anda yang saat ini belum dapat menerima komuni, marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin ini. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu memelukku dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Semoga Tuhan menjaga. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Bless you, keep you. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. 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 Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya santapan surgawi meresapi seluruh jiwa raga kami, agar hidup kami selalu dibimbing bukan oleh keinginan hati kami, melainkan oleh kekuatan sakramen ini yang akan mengantar kami kepada hidup yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk KKI Atlanta yang mengundang saya, Deacon Panca yang sudah sama-sama merayakan Ekaristi ini. Terima kasih lagi dan semoga saya ikut mendoakan semoga semua komunitas di Atlanta dan dimanapun juga Anda semua yang mengikuti misa hari ini, Anda saya akan bawa dalam doa. Terima kasih. Ada pengumuman yang lain? Ya, mohon waktu untuk pengumuman sebentar, Romo. Yang pertama, for the kids and teenagers, right? The OLA PSR officially started today, right? And I think they have a 2 sessions. One is Sunday, and another one is Wednesday. And part of the faith of formation class is you need to come to the mass every Sunday or Saturday. So if your parents forget to go to the mass, remind them, okay? And I will expect to see every one of you in our mass, hopefully every Sunday, starting today and then the week later, okay? Yang kedua, I think I see Syakun. Is that Syakun, right? Syakun and Andika. So now we can especially congratulate both of you to be part of the Catholic Church and also Andika confirmation. So we also expect you to come to our mass every Sunday. Yang ketiga, di belakang ada keranjang persembahan. Jadi bagi yang berkenan silahkan menyumbang. Dan Ola sangat membutuhkan sumbangan dari kita semua. Kalau Anda lihat di bulletin, defisitnya lumayan banyak untuk tahun ini. Jadi berapapun yang Anda beri sangat membantu untuk berjalannya operasional OLA. Dan yang terakhir, terima kasih Deacon Panca dan Romo Sam yang telah bersama-sama mengadakan misa bersama kita minggu ini. Selamat siang. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan, kita diutus. Syukur kepada Allah.
Mulut pun bernyanyi rindu, Tuhanlah sumber sukaku. Surga mengantarmu dan dentiran angin riang ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Terima kasih semua yang hadir di OLA dan juga yang di manapun berada, yang di rumah. Salam damai Kristus. Foto bersama. Oke, mari kita foto bersama. Sambil menunggu, aku foto Romo Sam dulu ya. 1, 2, 3, Romo. Smile. Ya, bagus Romo jubahnya. Kan tadi udah. Oke, thank you. Iya, tadi kan belum pakai. Iya, gitu mau, gitu mau. 1, 2, 3, senyum. Tunggu, yes. Ya. Oh, tunggu. One more. 1, 2, smile. Yeah, oke. Ola udah ready? Oh, Om Panca and family. 1, 2, smile. Oke. Kur. Jamie, look at Auntie Yoshiko right here. Do you see me? 1, 2, smile. Oke, sekarang big church-nya ya. 1, 2, smile. Oke, terus sekarang semuanya yang di rumah buka videonya. Tante Julia. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya, Romo. Terima kasih Yoshiko. Thank you Romo, thank you Om Panca. Sama-sama Om. Minggu depan. See you next week. Bye Romo. Thank you Romo. Bye, thank you ya. Bye.